Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya channel kami semakin berkembang dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan lagi. Di hari ini firman Tuhan terambil dari Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah transformasi awal mujizat. Saya bacakan firman Tuhan untuk buat kita semua. Mari angkat hatimu, masuk dalam hadirat mendengarkan firman ini, supaya firman ini boleh jadi rema dalam hidupmu dan engkau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Kita baca firman Tuhan Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan puasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah konyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini di firman Tuhan ini dikatakan bahwa murid-murid Yohanes datang kepada Yesus berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Mereka seakan-akan mau mengoreksi Tuhan Yesus dan mau mengatakan kepada Yesus, "Kenapa kami melakukan firman tapi murid-muridmu tidak? Mengapa kami harus seperti dituntut melakukan A, B, C, dan D dan seterusnya, sementara murid-muridmu bebas?" Padahal mereka tidak tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa yang mereka lakukan kelihatannya adalah firman Tuhan, tapi mereka melakukannya secara lahiriah, bukan secara batiniah. Padahal Yesus sebenarnya mengarahkan setiap orang untuk melakukan firman Tuhan bukanlah sekedar kewajiban secara lahiriah, tetapi melakukannya betul-betul dari dalam hati, dari batin, sehingga ada perubahan dari dalam sampai dengan keluar. Maka temanya firman Tuhan pun untuk kita hari ini adalah transformasi awal mujizat. Jadi ada transformasi, ada perubahan yang terjadi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di firman Tuhan ini tadi ada 3 kata atau 3 ungkapan disampaikan di firman Tuhan ini, yang dari Matius 9 ayat 14 sampai 17 tadi dikatakan ada kata mempelai, dan yang kedua ada kata baju tua, dan yang ketiga ada kata kirbat anggur. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari firman ini saya sampaikan 3 rahasia buat kita, 3 transformasi yang bisa membawa kita menuju mujizat Tuhan. Yang pertama adalah mempelai. Mempelai ini berbicara tentang Yesus. Yesus adalah mempelai yang akan nanti mengadakan pernikahan anak domba nanti di sorga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang mempelai ini berarti bicara tentang cinta, tentang hubungan timbal balik. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang mempelai ini berarti ada satu keharusan untuk kita mencintai. Tetapi dari keharusan itu harus berubah menjadi kerinduan. Jadi bukan lagi satu keharusan. Kalau keharusan itu kan ada sifat memaksa. Jadi kita bukan lagi keharusan, tetapi menjadi satu kerinduan. Bukankah kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Amin. Setiap mempelai Kristus pasti menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi bicara tentang kerinduan itu ada kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita.
Kita adalah mempelai Kristus. Allah kita Allah pencemburu. Sebab itu jangan ada ilah lain. Jangan ada jinah rohani. Jadi Tuhan tidak mau kalau kita ada ilah lain. Kalau ada kesukaan lain yang melebihi kesukaan kita terhadap Tuhan. Tidak boleh di dalam diri kita ada sesuatu yang mendominasi diri kita sehingga kita menduakan Tuhan. Karena kita tahu sendiri di firman Tuhan dikatakan Allah kita adalah Allah pencemburu. Jadi Tuhan mau supaya kita sebagai mempelainya nanti kita adalah orang-orang yang betul-betul memiliki satu kesatuan hati dengan Kristus, bahwa kita hati kita, pikiran kita tertuju kepada Kristus. Tidak ada yang lain yang kita cintai melebihi mencintai Yesus. Bahkan engkau tidak boleh mencintai istrimu melebihi mencintai Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh mencintai suamimu melebihi mencintai Tuhan Yesus. Jadi Yesus seharusnya yang paling utama ada di hatimu. Yesus adalah cintamu. Yesus adalah kekasihmu. Yesus adalah juru selamat dan sekaligus Tuhan dan sekaligus sosok yang paling engkau cintai dalam hidupmu. Yang kedua, bicara tentang baju tua. Maksudnya adalah kita harus mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Jangan pakai dua jenis pakaian, tapi pakailah satu pakaian yang namanya jubah. Jubah yang kudus, itu pakaian yang bersih. Hidup kudus baik luarnya maupun dalamnya. Tidak ada kemunafikan. Itu yang Tuhan mau. Jadi bicara tentang baju tua, Tuhan katakan harus ada perubahan mulai dari dalam. Ubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru. Itulah yang disebut dengan transformasi yang akan mendatangkan mujizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga tadi dikatakan di firman tadi ada kirbat anggur. Ini berbicara tentang pola pikir yang diubahkan. Kalau mau bertransformasi yang menghasilkan mujizat, ubah pola pikir. Jangan gila hormat. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 44. Minumlah minuman rohani. Itu dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 4-5. Dan miliki pola pikirnya Kristus. Jadi bicara tentang kirbat anggur, berbicara tentang pola pikir. Pola pikir kita harus diubahkan menjadi pola pikir Kristus. Kalau pakai pola pikir manusia, kita akan memakai hukum logika. Kita akan memakai hitungan-hitungan manusia. Kita akan memakai matematikanya manusia. Sehingga kita tidak akan bisa merasakan pola pikir secara iman, yaitu hidup karena iman. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau bertransformasi yang menuju kepada mujizat, lakukan 3 hal ini, yaitu buatlah yang tadinya keharusan menjadi kerinduan. Artinya tadinya engkau beribadah, berdoa, pelayanan itu satu keharusan bagi engkau. Sekarang itu harus menjadi satu kerinduan, karena engkau adalah mempelai Kristus nantinya di saat kedatangan Kristus yang kedua. Dan yang kedua adalah transformasi menuju mujizat adalah ubah kebiasaan lamamu menjadi kebiasaan baru. Dan yang ketiga adalah transportasi menuju mujizat adalah ubah pola pikirmu. Pola pikir yang lama buang, miliki pola pikir Kristus. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan begitu luar biasa bekerja di dalam dirimu, mengubahkan hidupmu sehingga engkau akan melihat mujizat yang luar biasa. Mujizat yang pertama saudaraku dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Artinya adalah mengubah kebiasaan kita yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Mengubah gaya lama kita menjadi gaya hidup yang baru, yaitu manusia lama kita yang penuh dengan dosa berubah menjadi orang yang bertobat. Jadi mujizat yang pernah Yesus lakukan di Kana, mengubah air menjadi anggur, itu berbicara tentang pertobatan. Jadi Tuhan mau kalau ada transformasi dalam diri kita, bukan hanya perubahan di luar saja, karena kalau di luar saja itu kemunafikan, tapi Tuhan mau berubah mulai dari dalam. Transformasi yang berubah dari dalam, itu yang akan mendatangkan mujizat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai sekarang mari mulailah bertransformasi. Jadikanlah Yesus cintamu, seperti engkau betul-betul menjadikan Yesus itu segala-galanya dalam hidupmu, sehingga engkau
selalu rindu dan rindu dengan Yesus. Jadikan dia cinta sejatimu dan ubahlah sikap, karakter, tabiatmu dari sifat-sifat lama menjadi sifat baru di dalam Kristus. Dan yang ketiga, milikilah pola pikirnya Kristus supaya engkau bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu, dan engkau merasakan kehadiran Tuhan luar biasa dalam dirimu, dan engkau akan merasakan kemenangan demi kemenangan ada di dalam dirimu. Jadi transformasi menuju mujizat adalah berbicara tentang satu sikap di mana tadinya kita menjadikan ibadah atau hal-hal yang rohani itu adalah keharusan, sekarang menjadi kerinduan kita karena kita rindu akan cinta kita, yaitu Yesus adalah cinta sejati kita. Dan yang kedua, kita bicara tentang baju tua adalah kita mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan kita yang baru adalah kesukaan kita adalah hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, bicara tentang kirbat anggur, yaitu pola pikir kita harus berubah menjadi pola pikir Kristus. Maka lewat transformasi yang tiga tadi akan terjadi mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kalau memang betul-betul kita sudah bertransformasi dalam hidup kita ini, kita akan merasakan bagaimana hasil dari transformasi itu dalam hidup kita. Yang paling utama adalah seperti pujian ini berkata, sejak ku terima Yesus jadi juru selamatku, damailah, damailah hatiku. Dengan Yesus ku bahagia, kesusahan hilanglah, damailah, damailah hatiku. Sejak ku terima Yesus jadi juru selamatku, damailah, damailah hatiku. Dengan Yesus ku bahagia, kesusahan hilanglah, damailah, damailah hatiku. Mari bertransformasi menuju mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya channel kami semakin berkembang dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mendapatkan berkat lewat khotbah yang ada di channel kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.